Dewa medis terkuat. Bab 487. Semua orang memandang Xiao Chen dengan dingin dan arogan, tidak ada yang menganggapnya serius. Karena di sini banyak sekali masternya. Begitu banyaknya, hingga tidak terhitung jumlahnya. Bunuh. Jangan biarkan dia mati dengan mudah. Aku ingin dia menanggung luka yang dia timbulkan pada Ling'er 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Setelah perintah diberikan, lebih dari 50 makhluk di tingkat pembunuh dewa datang menyerang Xiao Chen secara serempak. Jumlah yang padat ini lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Master pembunuh dewa yang kuat sebanyak ini sudah cukup untuk mengalahkan 2 juta praktisi bela diri di luar sana. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Tetapi, meski begitu, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Xiao Chen. Xiao Chen bahkan tidak bergerak selangkah pun, meskipun 50 prajurit alam pembunuh dewa ini menyerangnya. 50 sinar cahaya dengan warna berbeda tiba dalam sekejap dan semuanya mengenai Xiao Chen. Selesai. Tetapi, pada saat ini, tiba-tiba, kelopak mata Xiao Chen bergerak sedikit. Itu hanyalah gerakan kecil yang nyaris tak terlihat, tetapi dalam sekejap, seluruh ruang menjadi terhenti. Segera setelah itu, 50 sinar cahaya meledak di tempat. Ledakan-ledakan-ledakan. Hampir pada saat yang sama, seluruh tubuh Xiao Chen dipegang erat oleh energi emas terang. Kekuatan ledakan yang dahsyat itu menyebabkan awan asap tebal kembali membubung tinggi di atas bumi, melesat langsung ke angkasa. Pada saat yang sama, cahaya memancar keluar, begitu menyilaukan sehingga semua orang tidak dapat menahan diri untuk menutup mata mereka sedikit. Gelombang kejut menyebar, menyebabkan seluruh kota Jianshui bergetar hebat. Banyak sekali kehidupan yang gemetar ketakutan. Para guru di alam dewa itu bisa saja menjadi guru yang tak tertandingi di bumi, tapi di sini, mereka sama sekali tidak dapat menjaga tubuhnya tetap stabil. Mereka hanya bisa mengandalkan dukungan dari orang-orang kuat di atas alam dewa super untuk mencegah diri mereka sendiri agar tidak hancur. Beberapa kapal perang spiritual besar di langit tidak bisa tidak berfluktuasi. Inilah kekuatan 50 master pembunuh dewa yang menyerang secara bersamaan. Setelah ledakan itu, semua orang segera membuka mata lebar-lebar dan menatap pusat ledakan itu. Mereka ingin melihat apakah Xiao Chen masih di sana. Semua orang menantikannya. Bola mataku rasanya mau keluar. Akhirnya, ketika debu dan asap benar-benar menghilang, semua orang yang hadir tidak dapat menahan napas lega. Xiao Chen yang berada di pusat ledakan itu sudah tidak ada lagi. Tampaknya dia telah meledak hidup-hidup akibat gerakan tadi. Hal ini membuat banyak orang merasa kecewa. Pertarungan yang mereka nantikan berakhir begitu cepat. Membosankan sekali. Hei, kupikir orang itu bisa bertahan sedikit lebih lama. Tanpa diduga, dia terbunuh begitu cepat. Ini sudah cukup bagus. Mampu memaksa 50 master alam pembunuh dewa untuk bertarung pada saat yang sama, cara dan pengalaman semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh orang-orang seperti kita. Sangat disayangkan orang sekuat itu mati. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang membuatnya menyinggung tuan keempat dari rumah abadi Guangcheng? Namun, tepat saat kata-kata itu terucap dan semua orang bersiap berbalik dan pergi, tiba-tiba, ledakan keras terdengar di langit. Adegan ini membuat semua orang yang hadir seketika menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Lalu mereka membelalakkan mata mereka dan menatap ngeri pada kembang api yang menyilaukan itu meledak di langit. Itu kapal Lingwu. Sebuah kapal perang Lingwu benar-benar dipecah hidup-hidup oleh seseorang. Dia tidak mati. Sial. 50 pembunuh dewa menyerang pada saat yang sama, tetapi dia tidak mati. Bukankah ini terlalu menakutkan? Tapi bagaimana dengan 50 ahli alam pembunuh dewa? Semua orang mencarinya dengan tidak sabar. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia menunjuk ke tanah dan berkata, "Lihat, di lubang yang dalam itu." Semua orang langsung menoleh. Dengan tingkat kultivasi dan kecepatan otak mereka dalam berhitung, mereka jauh lebih cepat daripada manusia biasa. Oleh karena itu, mereka dapat melihat dengan jelas sekilas bahwa ada 50 genangan darah yang tergeletak diam di tanah. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap mendengar kejadian ini. Ada 50 alam pembunuh dewa, dan 50 pantai berdarah. Tidak seorang pun perlu terlalu memikirkan apa maksudnya ini. Mereka dapat mengetahui hal itu hanya dengan kilatan cahaya dalam pikiran mereka. Xiao Chen membunuh 50 prajurit alam pembunuh dewa yang kuat dalam hitungan detik. Tanda seru. Dikepung oleh 50 master pembunuh dewa yang kuat.
Terlebih lagi, ketika lawan mengambil inisiatif untuk menyerang, Xiao Chen membalikkan keadaan dan melakukan serangan balik, mengalahkan 50 pembangkit tenaga alam pembunuh dewa secara tuntas. Terlebih lagi, dalam ledakan tingkat itu, dia mampu berteleportasi ke udara dan menyerang kapal Lingwu. Ya Tuhan, kuat sekali ya orang ini. Pada saat ini, mata Yan Liken menyipit rapat. Bagi yang kenal dia, pasti tahu kalau ini adalah ekspresi marahnya. Dia telah ditampar wajahnya berulang kali oleh Xiao Chen dan menjadi gila. Jika dia tidak membunuh Xiao Chen saat ini, dia pasti akan menjadi gila karena depresi. Semua kapal Lingwu, tembak. Bunuh dia. Kalian harus membunuhnya. Setelah gemuruh, semua kapal Lingwu di langit mengarahkan senjata mereka ke arah Xiao Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. 4 kapal Lingwu yang tersisa, dengan total 800 sinar artileri, semuanya ditujukan langsung ke Xiao Chen. Di atas langit, tampak seolah-olah ada sekelompok kembang api indah yang paralel, terkonsentrasi pada satu titik. Namun, semua orang tahu bahwa itu bukan sekedar kembang api biasa. Itu adalah serangan dahsyat yang dapat melahap kehidupan. Jika ke-800 sinar cahaya itu terkonsentrasi di pusat 2 juta orang ini, hanya butuh waktu 0,1 detik untuk meledakkan 2 juta orang ini ke langit. Akan tetapi, setelah sejumlah besar energi itu sampai ke Xiao Chen, energi itu langsung berhenti dengan dengusan ringan dari Xiao Chen. Segera setelah itu, Xiao Chen menghentakkan kakinya dengan keras. Hanya dalam 1 detik, seluruh 800 sinar cahaya itu tiba-tiba pecah dan berderak. Akhirnya, 800 sinar cahaya merah langsung terpancar dari sekitar tubuh Xiao Chen dan menyerang kembali di sepanjang jalur semula. Hanya dalam sepersekian detik, cahaya merah Xiao Chen langsung mengejar sinar artileri yang belum hancur total, menghancurkan semuanya, dan memanfaatkan situasi untuk memasuki laras semua meriam Lingwu di 4 kapal Lingwu. Lalu tembuslah mereka, dan tembuslah kapal Lingwu. Ledakan, dentuman, dentuman. Pada saat ini, 4 kapal perang Lingwu besar yang tersisa juga dilalap api. Tindakan Xiao Chen membuat seluruh kota Jianshui berangsur-angsur menjadi tenang kembali. Di atas langit, hanya ada 4 kembang api besar, yang sangat indah. Wajah tampan Xiao Chen tampak sangat tampan saat terpantul oleh api. Akan tetapi, tatapan yang mendebarkan itu telah tertuju pada Tuan Muda keempat. Bab 488. Aku sudah berurusan dengan semua anak buahmu. Sekarang, bisakah kau bicara padaku? Itu hanya kalimat sederhana, tetapi dicampur dengan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat ini, seluruh tempat tampaknya terpusat di sekitar Xiao Chen. Bahkan Ruan Yuling, wanita yang berteriak ingin membunuh Xiao Chen, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Kekuatan serangan Xiao Chen berada di luar imajinasi mereka. Kekuatan semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan kata sifat apapun. Kekuatan semacam ini merupakan pukulan telak bagi mereka, raksasa, dan sesuatu yang tidak dapat mereka capai. Semua orang terkejut, kecuali Tuan Muda keempat, Yan Liken. Pada saat ini, dia mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi amarah. Makhluk super kuat dari alam legenda. Sebagai putra keempat dari Guangcheng Marquis Mansion. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Ini sungguh memalukan. Penghinaan telanjang. Membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Biarkan aku. Seorang tuan muda dari Istana Abadi di sampingnya telah mengambil tindakan terlebih dahulu. Xiao Chen benar-benar berani menghancurkan kapal Lingwu mereka. Dan bawahan mereka di alam pembunuh dewa. Ini membuatnya sama sekali tidak mampu menahan hasrat membunuh dalam hatinya. Ledakan momentum dan kekuatan yang dimiliki alam legendaris menyebabkan seluruh kota Jianshui bergetar hebat. Tidak ada seorang pun dari 2 juta penonton yang tidak ketakutan. Tanda seru. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Apakah ini kekuatan dari alam legendaris? Auranya jauh lebih kuat daripada aura anak itu. Mungkin kali ini, aku bisa membunuh anak itu. Semua orang mengepalkan tangan dan menatap Xiao Chen di langit. Sang master legendaris berubah menjadi kilatan petir dan tiba dalam sekejap. Hampir setengah dari energi spiritual kota Jianshui terkuras olehnya. Saat dia bergerak, guntur bergemuruh di langit di atas kota Jianshui, tak pernah berhenti. Awan di langit dengan cepat terpisah dan mengalir ke segala arah karena tindakannya. Tampaknya semua orang yang hadir telah melihatnya menghancurkan awan-awan di langit dengan satu pukulan. Semua orang menahan napas dan menatap pertempuran di langit.
Namun, tidak ada kejadian mengejutkan setelahnya. Saat sang Master Super melayangkan pukulan, Xiao Chen langsung tumbang. Sebelum dia bisa melancarkan serangannya, serangan Xiao Chen telah menembus penghalang ruang dan mencapainya dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu langsung menindasnya tanpa ampun. Kekuatan serangannya dirobek hidup-hidup oleh Xiao Chen. Kemudian, serangan Xiao Chen menghantamnya dengan keras di dada. Ah! Dia memuntahkan darah di tempat, seluruh dadanya hancur, dan semua organ dalamnya hancur. Ini berbeda dari serangan sebelumnya terhadap Ruan Yuling. Saat itu, Xiao Chen masih membutuhkan Ruan Yuling sebagai umpan untuk memikat Yan Liken. Tapi sekarang, Xiao Chen tidak membutuhkannya lagi, dia juga tidak mengambil tindakan. Jika Anda mengambil tindakan, suatu kehidupan pasti akan mati. Ledakan. Tuan Muda Istana Abadi terjatuh dengan keras ke tanah bagaikan seekor angsa yang sayapnya patah, menyebabkan lubang dalam di tanah semakin runtuh. Dia mengulurkan tangannya dan mengulurkannya 2 kali. Akhirnya, pupil matanya membesar dan lengannya terkulai lemah. Bunuh seketika dengan satu gerakan. Alam legenda. Melihat kejadian ini, semua yang hadir tidak dapat menahan diri lagi dan pingsan. Kuat sekali. Jahat sekali. Bahkan alam legenda pun tak lebih dari sampah di hadapannya. Dia menendangnya sampai mati. Bagaimana cara kita memainkannya? Siapa yang cocok dengan orang ini? Pada saat ini, semua orang yang hadir dipenuhi dengan keraguan yang mendalam. Siapa Xiao Chen? Beberapa tuan muda yang tersisa di Istana Abadi mulai gemetar dan menjadi takut. Pada saat ini, kekuatan yang mereka percayai tidak dapat lagi melindungi mereka. Xiao Chen seperti dewa kematian yang merangkak keluar dari neraka, menindas mereka hidup-hidup. Meskipun Xiao Chen tidak mengambil tindakan apapun, namun tatapan matanya yang kecil saja sudah membuat kaki mereka gemetar. Belum lagi, biarkan mereka mengambil tindakan terhadap Xiao Chen. Kakak Yan. Kakak Yan. Aku ada urusan di rumah, jadi aku pergi dulu. Aku tidak akan menemanimu untuk urusan hari ini. Maaf, aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berlari cepat. Pemandangan ini membuat banyak orang tercengang. Melarikan diri sekarang. Seorang tuan muda dari Istana Abadi, seorang pria kuat yang legendaris, benar-benar melarikan diri seperti ini. Apakah kamu bercanda? Apakah orang ini masih memiliki martabat dari alam legendaris? Itu tempat yang legendaris. Satu orang saja cukup untuk memusnahkan 2 juta orang. Anehnya, dia malah ditakuti oleh Xiao Chen. Sial, orang ini jelas bukan manusia. Setelah satu orang lolos, akan ada yang kedua dan ketiga. Tak lama kemudian, tuan muda lain dari Istana Abadi juga angkat bicara. Saudara Yan, maafkan aku. Aku sudah mengorbankan kapal perang bela diri spiritual dan begitu banyak ahli pembunuh dewa untukmu. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku pergi sekarang. Maaf. Saudara Yan, jika kamu bisa lolos dari bencana ini, kita masih bisa berteman di masa depan. Dalam sekejap mata, salah satu tuan muda dari Istana Abadi yang datang bersama Yan Liken dipukuli sampai mati oleh Xiao Chen, dan 3 lainnya ketakutan. Pada saat ini, hanya Yan Liken yang tersisa, memegang Ruan Yuling. Ruan Yuling telah mencapai titik putus asa yang ekstrim. Yan Liken menggertakkan giginya dan berkata, "Bisakah kau memberitahuku? Bagaimana aku menyinggungmu? Mengapa kau memperlakukanku seperti ini?" Xiao Chen berkata dengan tenang. Orang-orangku pernah membuat terobosan di Guangcheng Immortal Mansion sebelumnya, tetapi kamu menghalangi dan menyergap mereka, kan? Orang-orangmu. Yan Liken sedikit mengernyit, lalu pupil matanya tiba-tiba mengecil seolah sedang memikirkan sesuatu. Brengsek. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Chen datang untuk menimbulkan masalah baginya. Ternyata orang yang membuat terobosan hari itu sebenarnya adalah bawahannya. Tidak heran. Pantas saja dia datang menemuiku. Pada awalnya, ketika dia mengetahui bahwa Kisah tengah mengalami kesengsaraan, dia sebenarnya sangat ragu dalam hatinya. Dia tidak berani menyerang Kisah begitu saja. Karena kekuatan Kisah terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari ayahnya. Akan tetapi, di samping berkuasa, itu juga berarti kekayaannya pasti tidak sedikit. Seniman bela diri selalu seperti ini, mereka selalu membawa senjata sakti mereka sendiri. Jadi, meskipun dia ingin menahan diri, pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menahan diri. Akhirnya,
Pada saat kritis ketika kisah hendak menerobos, dia dan beberapa rekannya memilih untuk mengambil tindakan bersama. Bersambung.